Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kalor dan termodinamika. Seperti yang udah disebutkan di video sebelumnya, kalau misalnya sejujurnya gitu ya, setelah si materi kalor itu tuh harusnya adalah yang pemanasan global dulu. Tapi nanti pemanasan global dulu kita cari-cari terlebih dahulu si contoh-contoh soalnya gitu ya. Karena kebanyakan contoh soalnya tuh yang template gitu loh, bukan yang butuh analisis lebih jauh. Jadi nanti kayaknya si bagian pemanasan global itu akan kita bahas paling akhir kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dulu setelah pemanasan global itu ada gas ideal dan termodinamika untuk si materi kalor dan termodinamika. Kompetisinya di sini ada mengidentifikasi besaran tertentu pada perubahan suhu, tekanan, dan atau volume gas ideal di dalam ruang tertutup. Batasannya itu adalah ada hukum Boyle-Gay-Lussac, dan persamaan gas ideal. Sebetulnya lumayan cukup sedikit ya materinya jika kita bandingkan dengan si subbab-subbab sebelumnya gitu. Oke, kita masuk ke materinya dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Tapi pertama, itu tuh kita harus tahu dulu apa sih maksud dari si gas ideal. Batasannya tuh disebut gas ideal, suatu gas disebut gas ideal tuh yang kayak gimana gitu. Apakah gas yang biasanya kita temui sehari-hari itu termasuk gas ideal atau enggak. Nah, gas ideal itu tuh dia punya beberapa sifat gitu. Kita bahas sebagiannya aja ya. Pertama itu adalah gas ideal, dia terdiri dari partikel yang disebut dengan molekul. Terdiri dari partikel, di mana partikel tadi itu tuh disebut dengan molekul gitu. Jadi terdiri dari molekul-molekul kecil. Partikel tadi itu tuh, nah partikel gas itu tuh terbentuk bola padat atau bentuknya itu adalah bola padat yang bergerak cepat. Dia tuh bergerak cepat, dan selain bergerak cepat dia tuh pergerakannya acak gitu. Jadi si pergerakannya tuh gak bisa kita lihat gitu ya secara sederhana gitu karena dia bergeraknya secara acak. Terus partikel gas itu lintasan lurus geraknya hanya disebabkan oleh tumbukan dengan partikel lain atau dengan dinding ruangannya. Jadi gak ada yang ngasih gaya sebetulnya ke si gas tersebut. Oke, kita lihat di sini partikel gas itu tuh dalam lintasan lurus geraknya dan bergerak atau boleh ya bergerak hanya disebabkan oleh tumbukan dengan partikel gas-gas tadi gitu ya atau dindingnya gitu. Terus buah tumbukan partikel gas itu tuh baik antara partikel dengan partikel atau partikel dengan dinding, pembatasnya tuh bersifat lenting sempurna, di mana tadi tumbukannya itu bersifat lenting sempurna. Jadi kalau misalnya dia eh, awalnya kecepatannya adalah 10 meter per second misal ya, contoh dia tetap bergerak dengan si kecepatan tadi. Selang waktu tumbukan dengan partikel lain atau dengan dinding itu tuh berlangsung sangat singkat, jadi waktunya tuh cepat sekali arah pergerakannya. Terus volume partikelnya tuh gas sangat kecil dibandingkan dengan ruang yang ditempatinya. Jadi bisa diabaikan gitu sebetulnya si volume partikelnya. Untuk semua partikel gas berlaku hukum Newton tentang gerak gitu. Jadi intinya adalah gas ideal di sini itu tuh adalah yang kita obrolkan itu berbentuknya tuh bola padat dan bergeraknya tuh sangat cepat dan acak ya teman-teman. Jadi sebetulnya kita tidak bisa meninjau pergerakan dari partikel-partikelnya. Yang kita lihat itu adalah secara keseluruhan, as a whole gitu, secara keseluruhan dari si gas idealnya. Tidak dari gas ideal masing-masing
partikelnya kayak gitu. Nah, di bahasan si gas ideal ini ada beberapa hukum yang menyertai si gas ideal tadi. Pertama itu kita bahas dulu hukum Boyle. Hukum Boyle tuh ngobrolin apa sih? Boyle tuh adalah ngobrolin, intinya dia tuh ngobrolin tentang gas berada dalam bejana tertutup atau gas dalam kondisi tertutup gitu ya. Gas dalam, karena yang kita obrolin tuh sebetulnya adalah gas dalam kondisi tertutup ya, kebanyakan tuh mayoritas. Kenapa harus dalam kondisi tertutup? Karena agar tidak ada intervensi dari partikel lain, itu tuh dijaga tetap dalam tekanan konstan. Dijaga ini tuh yang konstannya tuh adalah suhunya ya, dijaga tetap dengan ini tuh yang tetapnya tuh adalah suhunya ya yang tetap ya, suhu tetap. Nah, kalau sebetulnya lebih enak tuh kita ke gas ideal dulu ya, persamaan gas ideal ya. Di sini deh ya. Nah, persamaan gas ideal, kenapa harus ke persamaan gas ideal dulu? Biar ketika kita ngebahas si hukum Boyle, Charles Gay-Lussac dan lain sebagainya, teman-teman tuh jadi lebih terbayang gitu. Nah, persamaan gas ideal, persamaan umumnya itu adalah PV sama dengan nRT, atau bisa juga PV sama dengan NKT gitu. P itu apa? P itu adalah pressure atau tekanan. P itu adalah tekanan. Satuannya tuh bisa Pascal atau Newton per meter kuadrat. Oke, terus N kecil itu apa? N kecil itu adalah jumlah mol, teman-teman. Jumlah mol. V itu adalah volume. Volume di sini kalau kita tidak ngobrolin tentang perbandingan, dia harus dalam meter kubik ya, teman-teman. T itu adalah suhu gas, dia harus di dalam Kelvin. Jadi kalau dalam derajat Celcius nanti harus ditambah dengan 273. Terus R tuh dia adalah tetapan gas ya. Tetapan gas umum, nilainya berapa? Nilainya tuh adalah 8,314 Joule per mol Kelvin gitu. Terus suhu ini udah ya. Yang N besar itu tuh adalah jumlah partikel atau banyak partikel. Kalau teman-teman ingat di kimia, ini tuh sebetulnya ada hubungannya ke sana ya. Terus K tuh dia adalah konstanta Boltzmann. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Udah ya. Nah, terus nih ya, jumlah mol tuh atau N kecil itu tuh sama aja kayak N besar dibagi NA, teman-teman. Gitu. Atau M dibagi dengan MR. Ini juga yang perlu kita perhatikan. N tuh adalah jumlah mol ya. Kalau N kecil tuh jumlah mol, N besar tuh adalah banyaknya partikel. NA apa? NA tuh dia bilangan Avogadro. Ini teman-teman pasti yang jurusan IPA kebayang gitu ya. NA tuh adalah bilangan Avogadro di kimia tuh kan kayak gitu ya. Bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro itu nilainya 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Terus ada MR. MR itu apa? MR itu adalah massa molekul relatif. Ini tergantung dari si molekulnya masing-masing. Begitu deh. Oke, nah setelah kita ke persamaan gas ideal, kita akan gampang mengetahui hukum Boyle atau hukum Charles Gay-Lussac dan lain sebagainya, teman-teman. Di sini kan si gasnya tuh dijaga dengan suhu tetap ya. Kita akan gunakan perbandingan sebetulnya. Jadi kita gunakan PV nRT ya. Ingat persamaan gas ideal tuh PV sama dengan nRT. Kita akan bandingkan dua keadaan, berarti P1V1 sama dengan N
1R-T1 gitu ya. Atau N-nya sama ya, karena kan dalam ruangan tertutup. Berarti P2V2 per NR-T2. Nah, kita lihat NR-nya bisa banget kita coret ya. Kenapa NR bisa kita coret? Karena dia dalam kondisi tertutup. N itu adalah jumlah molnya. Jumlah molnya kan tidak akan berubah dan R itu dia tetapan. Jadi bisa kita coret. N sama R boleh banget kita coret. Terus lagi di sini ada yang perlu di-highlight teman-teman, yaitu dijaga dengan suhunya tetap. Artinya T1 dan T2 itu nilainya akan sama besar kan? Berarti T1 T2 boleh banget dicoret juga. Jadi nanti hukum Boyle ini sisa P1V1 per P2V2 aja sama dengan 1 gitu. Atau boleh banget ditulis juga P1V1 sama dengan P2V2 gitu. Jadi intinya dia tuh awal mulanya adalah dari si hukum gas ideal gitu ya, atau ya persamaan umum gas ideal. Oke, ini adalah hukum Boyle. Yang kedua itu ada yang namanya hukum Charles Gay-Lussac. Hukum Charles Gay-Lussac. Nah, kalau ini apa nih yang dijaga tetap? Yang dijaga tetapnya adalah tekanannya. Nah, ini tuh adalah gas, sama aja sebetulnya kayak tadi ya. Dalam kondisi tertutup dijaga dengan tekanan tetap. Tekanan tetap. Nah, rumus umumnya tadi ingat PV-NRT ya. PV sama dengan NRT, teman-teman. Dan ingat juga di sini adalah tekanannya tetap. Kita akan bandingkan dua kondisi lagi. Berarti kan ini P1V1 sama dengan NRT1 dibandingkan dengan P2V2 per NR-T2. Sama kayak tadi, NR tuh boleh banget dicoret karena ini tuh kondisinya masih dalam gas yang sama gitu. Yang berbeda tuh adalah tekanannya dijaga dengan tetap. Di sini berarti P-nya yang bisa kita coret ya. P-nya boleh banget kita coret. Makanya nanti si persamaan hukum Charles Gay-Lussac itu tuh adalah V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Begitu teman-teman. Ini adalah persamaan hukum Charles Gay-Lussac. Oke, ada satu lagi yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Sebentar. Hukum Boyle ini tuh gabungan dari mereka berdua ya. Gay-Lussac tuh dia satu orang yang sama ya. Gitu. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac itu tuh apa nih? Hukum Boyle-Gay-Lussac tuh adalah perubahan suhu di dalam ruangan tertutup akan diikuti oleh perubahan tekanan dan volume. Artinya ini tuh dia gak ada yang tetap ya. Jadi perubahan suhu itu akan diikuti oleh perubahan tekanan dan volume. Jadi teman-teman tapi tetap ini harus ingat ke rumus PV sama dengan NRT ya. Di sini masalahnya adalah semuanya berubah. Jadi P1V1 ini dibandingin P2V2. Ini berarti NR-T1 per NR-T2. Bagian NR-nya boleh banget dicoret juga sama dengan alasan yang sama kayak tadi. Berarti ini tuh bisa ditulis P1V1 per P2V2 sama dengan T1 per T2. Ini adalah si rumusnya untuk hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi Boyle-Gay-Lussac tuh semuanya bisa berubah gitu ya, tapi dalam perbandingan tertentu. Oke, tadi kita udah bahas persamaan gas ideal ya teman-teman. Sejujurnya di persamaan gas ideal tuh dia nggak berhenti sampai sini nih. Ada 3 hal lagi yang harus sebetulnya kita bahas karena penting juga. Boleh lah ya kita bahas tipis-tipis ya. Ada yang namanya itu adalah energi kinetik teman-teman. Energi kinetik gas ideal. Nah, teman-teman harus lihat, harus notice gitu ya dari sini, dari si gas ideal tadi. Gas ideal itu tuh kan dia bergerak nih.
kalau bergerak dia pasti akan punya energi kinetik ya. Energi kinetik tuh akan dimiliki oleh setiap partikel yang punya kecepatan. Nah, energi kinetik di gas ideal rumusnya apa? Energi kinetik di gas ideal rumusnya adalah 3/2 kT. Semakin besar suhunya, semakin besar energi kinetiknya teman-teman. Karena semakin panas suatu gas itu tuh akan bergerak lebih cepat sebetulnya. Nah, energi kinetik ini juga dia bisa disebut dengan energi dalam ya. Energi dalam gitu. Nama lainnya adalah energi dalam. Nah, dengan demikian gitu ya, energi dalam untuk gas ideal itu tuh sebetulnya bisa diubah-ubah tergantung dari si apakah dia gas monoatomik, diatomik juga ada yang suhunya rendah atau suhunya tinggi. Tapi boleh kita tulis energi kinetik gas ideal tuh segitu aja deh ya, jangan yang terlalu dalam gitu. Oke, yang kedua itu ada yang namanya kecepatan. Ini K itu tuh sama kayak tadi ya, K tuh berarti dia adalah konstanta Stefan Boltzmann ya teman-teman, T itu adalah suhunya. Yang kedua itu tuh ada kecepatan partikelnya. Partikel. Oke, kita bisa tahu kecepatan partikel itu tuh dari beberapa persamaan. Sebetulnya ini banyak ya persamaannya. Bisa dari akar 3 kT per M, atau kecepatan partikel juga bisa akar 3 nRT per M, atau boleh juga akar 3 RT per MR, atau boleh juga akar 3 P per Rho. Gitu. Ini adalah rumus-rumus dari kecepatan partikel. Banyak ya teman-teman, tergantung apa yang diketahui dari soal. Tapi sebetulnya ini tuh dia dibulak-balik aja ya. Teman-teman ingat satu, itu tuh akan mengetahui yang lainnya juga gitu sebetulnya. Gitu ya. Ini kecepatan partikel. Terus terakhir itu ada tekanannya nih. Tekanan gas ideal. Ini juga harus kita bahas nih. Nah, gas ideal tekanannya itu bisa dihitung sebetulnya dengan menghitung laju perubahan dari momentum molekul-molekul gas atau si impuls dari gasnya. Karena kan bertumbukan gitu ya dengan dindingnya dan dengan satu molekul dan molekul lain. Tekanan pada gas ideal rumusnya tuh adalah 1/3 Nm VRMS kuadrat dibagi dengan V. Nah, V RMS yang atas itu tuh dia kecepatan ya. V yang bawah itu tuh adalah volume, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita tahu energi kinetiknya, besar tekanan gas itu tuh bakalan 2/3 dari energi kinetik. Nah, jadi sebetulnya bisa kita tuliskan nih. Kalau kita tahu si energi kinetiknya, dia tuh sama aja kayak 2/3 dikalikan dengan energi kinetik dikalikan dengan N per V gitu. Nah, ini adalah tekanan gas ideal atau hubungan tekanan dari si gas ideal juga sebetulnya bisa dielaborasi lagi gitu ya, bukan cuma ini aja. Kayak gitu teman-teman. Oke, materinya selesai. Sekarang mari kita ke contoh soal. Oke, di sini akan ada 10 soal ya, seperti biasa. Yang pertama, di sini ada sejumlah gas ideal mengalami proses isobarik. Nah, di sini diketahui tekanannya tetap ya, sehingga suhu Kelvinnya menjadi 4 kali semula. Berarti suhu akhir itu adalah 4 kali semula. Volumenya menjadi N kali semula, berarti V2 sama dengan N dari V1. Yang ditanyain adalah N-nya itu berapa. Di sini lihat juga tekanannya tetap nih teman-teman. Berarti P1 bakal sama dengan P2. Tips and triknya adalah kita gunakan gas ideal dan kita bandingkan kondisi 1 dan kondisi 2. Berarti kan gas ideal tuh rumusnya PV-nRT, inget. Berarti P1V1 per P2V2 sama dengan NR T1 per NR T2. Kita coret yang nilainya sama. NR sudah jelas akan sama, P1 dan P2 juga sama nilainya. Berarti sisanya kan tinggal V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Oke, V1-nya kita gak tahu berapa ya. V2 itu adalah NV1, T1-nya kita gak tahu berapa, T2-nya adalah 4T1. Kita coret-coret lagi aja, T1 sama T1, kemudian V1 sama V1,
Ini kan berarti jadi 1/n, yang ini jadi 1/4. Boleh banget kita kali silang, berarti ini jadi 4 sama dengan N. Oke, berarti N-nya adalah 4. Berarti volumenya itu tuh bertambah jadi 4 kali semula. Jawabannya adalah yang A. Sip, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Dalam sebuah ruangan di mana tekanan dijaga konstan. Lihat, tekanan dijaga konstan. Berarti P1 sama aja kayak P2. Nilainya adalah 2 atmosfer. Sejumlah gas mempunyai volume 6 liter. Berarti volume pertama itu adalah 6 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Ingat, suhu harus banget diubah ke Kelvin. Dari Celcius ke Kelvin, teman-teman bisa tambahin dengan 273, nanti hasilnya adalah 300 berarti ya. Oke, suhunya dinaikkan 100 derajat, berarti yang awalnya suhunya 300 itu tuh dinaikkan, ditambah 100 berarti jadi 400 Kelvin. Oke, maka volume gas tersebut adalah yang ditanyain V2. Ingat, kita akan gunakan perbandingan teman-teman. Berarti P1V1 per P2V2 sama dengan ini jadi nRT1, ini adalah nRT2. Kita coret yang nilainya sama, nR sama. Terus P1, P2 juga sama ya, karena tekanannya konstan katanya. Berarti sisa V1 per V2 sama dengan T1 per T2. V1-nya kita gak usah ubah ke meter kubik sebetulnya. Kenapa? Karena jawaban yang diinginkan di sini adalah dalam liter ya teman-teman. Berarti 6 per V2. T1-nya itu adalah 300, T2-nya adalah 400. Ini nolnya boleh banget dicoret dulu ya. Terus berarti jadi 6 per V2 sama dengan 3 per 4. 6 sama 3 boleh dicoret, 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti ini sisa 2 per V2, ini sisa 1 per 4. Kita kali silang, berarti jadi 2 kali 4 sama dengan 1 kali V2. 2 kali 4 adalah 8, 1 kali V2 adalah V2. Berarti V2-nya adalah 8 liter. Jadi jawabannya adalah yang C. Sip. Mari kita ke nomor 3. Ada sebuah tabung gas punya katup pengaman akan melepaskan gas dari dalam tabung apabila tekanannya mencapai 2 kali 10 pangkat 6. Berarti tekanannya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Terus, pada suhu 10, tabung ini berisi gas tertentu maksimum 15. Berarti suhu pertama 10 derajat Celcius ini diubah ke Kelvin ditambah 273 ya biasa ya. Berarti jadi 283 Kelvin. Dia masanya adalah 15 kg. Ini pada suhu 10. Apabila suhu dinaikkan jadi 30, berarti suhu kedua jadi 30 derajat. Ubah ke Kelvin ya teman-teman, jadi 303 Kelvin. Berapa massa maksimum gas tersebut? Berarti M2-nya yang ditanyain tuh. Ingat, kita akan gunakan PVNRT teman-teman ya. Ingat, PV berarti P1 V1 per P2 V2 sama dengan N1 RT1. Nah, kalau kalian kepo kok sekarang N-nya kita tulis N1 N2 gitu ya. Kok tadi enggak? Nah, alasannya itu adalah karena di sini gasnya itu tuh kan akan punya katup yang bisa dibuka dan ditutup, teman-teman. Berarti akan ada gas yang masuk gitu ya ke dalam si uh, tabungnya gitu. Jadi tabungnya itu enggak dalam keadaan tertutup karena akan ada keluar masuk tadi si gasnya. Berarti N-nya itu tuh tidak sama R-nya yang boleh kita coret karena R tuh dia adalah sebuah tetapan. Ada lagi satu hal yang bisa dicoret yaitu P. Kalau teman-teman kepo kenapa P-nya bisa dicoret, itu karena tabung gas punya katup pengaman yang bakal melepaskan tabung apabila tekanannya jadi 2 kali 10 pangkat 6. Berarti tekanan antara si sebelum katupnya gitu dan di tabung gasnya itu tuh dia punya tekanan yang sama, makanya dia bisa keluar gas dari situ. Berarti kan sisanya adalah V1 per V2 sama dengan N1T1 per N2T2. Oke, yang ditanyain ini masanya nih, masa gak ada M-nya gitu ya di rumusnya. Ingat, di sini N itu adalah M per MR ya. Tadi di
Sebelumnya, N itu adalah M per mR atau massa dibagi massa molekul relatifnya teman-teman. Berarti N di sini boleh banget kita ubah. Jadi asalnya V1 per V2, N1-nya berarti jadi M1 per mR kali T1 N sorry ini N2 harusnya ya. Kok jadi T2 N2 berarti ini jadi M2 per mR kali T2. Nah, kenapa MR-nya gak ada M1, MR1, MR2 gitu ya. Ini alasannya itu adalah karena tabung yang keluar masuknya itu tuh adalah molekul yang sama ya, atau gas yang sama. Misalnya yang keluar masuknya adalah oksigen ya, itu kan berarti massa molekul oksigennya bakalan sama, massa molekul relatif oksigennya bakalan sama. Makanya MR-nya di sini boleh banget kita coret juga. Jadi sisanya kan tinggal V1 per V2 sama dengan M1T1 per M2T2. Oke, mari kita apain? Mari kita kerjakan sekarang. Oh iya. Ada satu hal lagi teman-teman yang bisa kita coret sebetulnya. Nah, di sini perubahannya itu tuh adalah massa dan suhunya aja ya. Di sini tidak ada keterangan bahwa volumenya itu berubah meskipun ada perubahan atau gas yang akan masuk dan keluar gitu. Tapi bisa kita anggap volumenya tuh sama juga ini nih, V1 sama V2-nya. Kenapa? Karena tidak ada keterangan dan tidak bisa kita cari dari mana-mana ya. Berarti kita anggap sama aja volumenya. Berarti kan ini jadi satu gitu ya, yang ruas kiri itu. Karena semuanya habis tercoret, berarti 1 sama dengan M1T1 per M2T2. Atau M2T2-nya boleh banget pindah ruas, jadi M2T2 sama dengan M1T1. Karena kita mau nyari M2, berarti T2-nya juga boleh banget kita pindah ruas kan ke ruas sebelah kanan. Berarti M2 itu akan sama dengan M1T1 per T2. Gitu ya. Oke, M1-nya 15 kilo, T1-nya 283, T2-nya itu tuh adalah 303. Ini kalau teman-teman kaliin gitu ya, terus sebetulnya bisa banget ini dibagi dulu ya. 15 dibagi 3 kan bisa ya. 15 bagi 3 adalah 5, 303 dibagi 3 adalah 101 ya. Nah, 5 kali 283 itu tuh adalah 1415. Kemudian kalau dibagi dengan 101 itu akan menghasilkan 14, gitu ya. 14,0 kilogram. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Sebetulnya enggak 14 pas ya, ada 14, bla 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 gitu, tapi boleh dibuletin jadi 14. Siap, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, diketahui volume tabung B berarti VB itu tuh adalah volume tabung B itu tuh adalah 2 kali volume tabung A. Sistem tersebut diisi dengan gas ideal, jumlah molekul sama dengan N dalam tabung A, berarti Na-nya adalah N, dan 3N dalam tabung B, berarti Nb-nya adalah 3N. Bila gas dalam tabung A berarti suhu A-nya adalah 300 Kelvin, maka tabung B suhu gasnya adalah berapa? Nah, teman-teman harus dilihat di sini ya. Ini A dan B itu tuh dia dihubungkan dengan suatu pipa. Gitu. Berarti tekanannya bakalan sama kalau kayak gitu ya. Dia bakal setiap gas yang ada di dalam ruangan tertutup itu tuh akan memiliki tekanan yang sama ke segala arah. Contohnya waktu kita lagi bahas fluida yang waktu hukum Pascal, itu kan tekanannya sama ya ke segala arah gitu. Nah, gas juga dia merupakan fluida ya, berarti dia tekanannya bakalan sama. Berarti nanti PA akan sama dengan PB teman-teman. Ini sama aja, sorry banget ya kalau kedengeran suaranya kayak pilek-pilek gitu, karena emang iya. Nah, rumusnya itu adalah ingat PV-NRT berarti PA-VA. Gitu kita bandinginnya ini kondisi A dan B ya, bukan kondisi 1, 2. PBVB sama dengan, nah ini kita gak bisa NRT nih. Kenapa gak bisa NRT? Karena adanya N besar atau jumlah molekul, jumlah partikel. Berarti kita tulis NaKTA. Jadi kita pakai PVNKT. Ini berarti NB KTB.
Oke, K tuh dia hanya tetapan, boleh banget dicoret. PA dan PB juga boleh banget dicoret karena tekanannya sama seperti penjelasan tadi. Berarti sisanya tinggal VA per VB. Ini berarti NATA per NB TB. VA-nya adalah gak tahu, VB-nya adalah 2 kali VA, terus NA-nya adalah N, TA-nya 300 per NB-nya adalah 3N, TB-nya gak tahu, itu yang ditanyain. Oke, ini coret-coret aja, VA-nya coret, N-nya coret, berarti sisanya kita tulis dulu, ini tinggal 1/2, ini tinggal 300 per 3 TB. Nah, ini 300 dibagi 3 juga bisa ya, hasilnya 100 ya. Berarti sisanya tinggal 1/2 sama dengan 100 per TB. Boleh banget kali silang, berarti ini jadi TB sama dengan 100 dikali 2. 100 dikali 2 adalah 200 Kelvin. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ke nomor 5 berarti ya. Pada suhu 320 Kelvin. Oke, T-nya berarti 320 Kelvin. Tekanannya adalah 1 atmosfer. Dimana di sini udah ada keterangan 1 atmosfer itu 10 pangkat 5. Berarti ini 10 pangkat 5 ya. Pascal. 8 gram. Berarti masanya adalah 8 gram. Oksigen O2, berat molekulnya M-nya atau MR-nya 32, memiliki volume sebesar berapa? Lihat di sini, volumenya pengen dalam meter kubik teman-teman. Berarti kita harus ubah semuanya ke satuan internasional. 8 gram ini kita ubah ke kilo, berarti dibagi 1000 ya, atau jadi 8 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Oke, ngerjainnya pakai apa? Ngerjainnya adalah pakai PVNRT guys. Kita tuh tinggal bolak-balik itu aja sebetulnya. Nah, tapi kan di sini gak ada gak ada si N-nya. Ingat kalau N tuh adalah M dibagi dengan MR. Ya kan? Berarti bisa diubah nih N yang di sini. N yang di sini ubahlah jadi M per MR. Berarti M dibagi MR RT. Oke, masukin P-nya adalah 10 pangkat 5. V-nya gak tahu, sama dengan M-nya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 3. R-nya tetapan gas ideal itu tuh boleh banget ditulis 8,314 kali suhunya 320, ini udah dalam Kelvin ya, dibagi dengan MR. MR-nya adalah 32. Boleh banget sederhanain dulu, 8 sama 32 bagi 8 itu tuh adalah 4 ya. Nah, 320 bagi 4 juga bisa. 320 bagi 4, 32 bagi 4 adalah 8. Berarti ini 80. Oh, tadi padahal coret sama itu aja ya. Ini berarti 10 pangkat 5 kali V. Terus, teman-teman juga bisa kaliin ya. Yang bagian atas dulu boleh dikaliin. Berarti sisa 8,314 dikali 80. Dikali 80 hasilnya 665,12 kali 10 pangkat negatif 3. Yang bawahnya habis ya. Berarti V itu adalah tinggal 665,12 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 10 pangkat 5. Nah, ini sepertinya ada kesalahan gitu ya. Atmosfer tuh harus diubah ke Pascal, teman-teman. Ini 665,12 berarti jadi 10 pangkat negatif 3 dikurangi 5 tuh negatif 8 ya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari polanya, pasti kan depannya mah gak berubah ya, 66 gitu ya. Jawabannya adalah yang D. Tapi ini ada kesalahan ya. Kalau misalnya pengen jadi 6,6 gitu, pengen jadi 6,6512, berarti kan si komanya tuh dia pindah ke kiri gitu. Berarti kan dia jadi 10 pangkat 6,65. Berarti dia 10 pangkat negatif 2 ya. Negatif 6. Negatif 6 meter kubik. Harusnya adalah itu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya aja ya. Yang penting teman-teman tahu cara ngerjainnya ya. Seperti itu ya. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ini nomor 6.
Massa jenis suatu gas ideal pada suhu T, massa jenisnya itu adalah Rho katanya teh ya, pada suhu T dan tekanan P, tekanannya adalah P. Tekanan gas dinaikkan, oke berarti ini tekanan awal, tekanan akhirnya jadi 2P, suhunya juga berubah ya, diturunkan menjadi setengah P atau 1/2 T gitu ya. Yang 1/2 T yang ditanyain adalah massa jenis dari gasnya, Rho 2, berarti ini Rho 1 tadi ya. Oke, ini gimana nih? Gak ada yang ada Rho-nya gitu. Pasti kalian kepo kan ya. Nah, ingat ke PV/nRT, PV sama dengan nRT, di mana N itu adalah M dibagi MR ya teman-teman. Berarti PV sama dengan M/MR dikali RT gitu. Nah, massa jenis itu tuh adalah massa dibagi volume. Berarti kan sebetulnya kita tinggal pindah ruasin V-nya tuh ke ruas sebelah kanan. Berarti P itu akan sama dengan M per V kali RT per MR. Ini sama-sama aja kan ya sebetulnya. Kita hanya merubah posisinya doang nih. Nah, M per V ini adalah Rho. Berarti P itu dia adalah Rho RT per MR gitu. Jadi kita akan bandinginnya itu ya. Berarti ini P1 per P2 sama dengan Rho RT. Oke, kita di sebelah sana deh ya. Atau MR-nya boleh pindahin ke kiri deh ya. Jadi ini tuh kan PMR nih sama dengan Rho RT gitu ya, sama aja gitu. Kita bandinginnya hal itu berarti P1MR. Nah, MR-nya bakalan berubah gak? Enggak teman-teman, karena dia gasnya adalah gas yang sama ya. P2MR sama dengan berarti Rho 1 RT1. Kenapa R ini nggak jadi R2 gitu ya? Karena dia tetapan. Makanya bakalan sama aja nilainya. Ini coret, MR-nya coret. Berarti sisa P1 per P2 sama dengan Rho 1 per Rho 2. Ininya lupa T1 T2. Oke, mari kita tinggal masukkan P1 itu adalah P ya. P2-nya jadi 2P. Rho 1 adalah Rho, T1 adalah T, Rho 2 gak tahu ini yang ditanyain. T2 adalah 1/2T. Kita coret yang sama. P juga sama. Berarti ini tinggal 1/2, ini tinggal Rho per Rho 2, yang 1/2 di bawah dijungkir ya, jadi 2/1 gitu. Berarti ini 1/2 jadi 2 Rho per Rho 2. Ini kita kali silang, berarti Rho 2 tuh adalah 2 kali 2 Rho. Rho 2 itu akan sama dengan 4 Rho berarti. Makanya jawabannya adalah yang E. Kayak gitu ya. Mari kita lanjutkan ke nomor 7, teman-teman. Energi kinetik rata-rata partikel dari 4,5 mol, berarti N-nya jumlah molnya adalah 4,5 mol. Gas dalam bejana tertutup adalah 6 kali 10 pangkat negatif 26. Berarti ini energi kinetiknya. 6 kali 10 pangkat negatif 26 Joule. Bila volume gas, volumenya adalah 18,6 liter. Dan bilangan Avogadro, berarti Na, adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Yang ditanyain adalah tekanan gas. Oke, apa yang harus kita lakuin? Di sini sebetulnya kita harus gunain hubungan dari tekanan dan energi kinetik, teman-teman. Kenapa? Karena tekanan dan energi kinetik itu diketahui dari soalnya ya. Berarti kita pakai ini nih. P itu adalah 2/3 EKN per V. Oke, P itu adalah 2/3 apa ya? N EK per V. Oke. N-nya itu adalah jumlah molekul. Di sini jumlah molekulnya nggak ada. EK energi kinetiknya udah ada, V-nya volumenya kita harus ubah ke dalam meter kubik. Berarti kita kali dengan 10 pangkat negatif 3 ya. Jadi 18,6 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Oke. Lalu gimana cara nyari N-nya nih? Oke, kita cari N besar dulu ya, atau jumlah molekul. Kita lihat ke sini teman-teman. Mana ya si gas ideal tadi? Lihat nih. N
kecil atau jumlah mol itu tuh adalah N per NA. Nih, N kecil itu tuh adalah N besar per NA. Berarti kan kalau mau tahu N besar itu tuh N kali NA aja guys. Nah, berarti N besar sama dengan N kali NA, N-nya 4,5, NA-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Boleh banget dikali dulu. Berarti 4,5 kali 6,02 itu tuh adalah 27,09 kali 10 pangkat 23. Udah dapat N-nya, berarti kita bisa ya yang kedua tuh cari P. Tekanannya, tekanan tuh adalah 2/3 dari N energi kinetik per volume. Oke, berarti 2/3, N-nya 27,09 kali 10 pangkat 23, EK-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 26, per volumenya adalah 18,6 kali 10 pangkat negatif 3. Kita coret dulu yang bisa, 6 dibagi 3 adalah 2. Terus 2 dibagi 18,6 dibagi 2 adalah 9,3. Kita tinggal kaliin aja yang belum nih. Berarti tinggal 27,09 ya. 27,09 dia juga bisa dibagi 9,3 ya. Oke, tapi bakal koma banyak sih. Kita kaliin dulu deh ya. 27,09 kita kaliin 2. Berarti jadi 54,18 kali 10 pangkat 23 sama min 26 berarti min 3 per 9,3 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti ini boleh dicoret nih belah sini. Sisanya tinggal 54,18 tadi dibagi dengan 9,3. Hasilnya 5,825 gitu ya. 5,8 Pascal atau boleh dibulatin jadi 6 Pascal. Jawabannya adalah yang B. Begitu. Kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Nah, dalam ruangan yang bervolume 40 liter, oke berarti V-nya adalah 40 liter. Terdapat 2 gram, berarti masanya adalah 2 gram gas yang bertekanan 0,24 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kelajuan rata-rata partikel gas. Oke, yang diketahui adalah V, M, dan P ya. Kita cari V yang memenuhi itu yang mana nih? V, ada V, M, apa sih lupa ya. Kita bisa 3P. Oke, pakai ini nih guys. Akar 3P per rho ya. V itu adalah akar 3P per rho. Oke, rho-nya gak ada. Rho tuh dia M per V. Boleh teman-teman cari dulu dari rho-nya. Rho itu adalah massa dibagi dengan volume. Tapi massa di sini masih dalam gram. Berarti ubah ke kilo tuh dikali 10 pangkat negatif 3 kilo kan ya. Liter ke dalam Liter ke dalam 40 liter ya. Liter ke dalam meter kubik itu sama, dia juga dikali dengan 10 pangkat negatif 3. Berarti 40 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Oke, masanya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3, volumenya adalah 40 kali 10 pangkat negatif 3. Ini boleh coret-coret. Berarti rho itu adalah tinggal 2/40 atau coret jadi 1/20 ya. 1 dibagi 20 itu bakalan 0,05. Ya, rho-nya berarti 0,05 atau 5 kali 10 pangkat negatif 2 deh ya biar enakan. Kilogram per meter kubik. Oke, kita tinggal kerjain. Berarti langkah yang kedua bisa banget kita cari si VRMS atau kelajuan rata-rata. V-nya itu tuh adalah akar 3P dibagi rho. Berarti akar 3 P-nya 0,24 kali 10 pangkat 5 dibagi rho-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, kita kaliin dulu aja yang atas ya. 3 kali 0,24. 3 kali 0,24 itu adalah 0,72. Kali 10 pangkat 5
per 5 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, 0,72 dibagi 5, itu tuh 0,144. 0,144 kali 10 pangkat 5 dikurangi dengan negatif 10 pangkat negatif, 10 pangkat 5. Berarti pangkatnya dikurangi ya, 5 dikurangi negatif 2, berarti jadi 7, 10 pangkat 7. Ini biar enakan kita ubah berarti jadi 144 kali 10 pangkat negatif 3. Negatif 3 kali 10 pangkat 7. Berarti jadi akar 144 kali 10 pangkat 7 kurangi 3 adalah 4. Kita kesini lah ya. Akar 144 itu tuh adalah 12 dikali 10 pangkat 4 diakarin adalah 10 pangkat 2. Berarti 12 dikali 100 hasilnya 1200 meter per second. Jawabannya adalah yang C. Begitu ya teman-teman. Mari kita lanjutkan kedua soal terakhir nomor 9. Di sini ada suatu molekul gas ideal, dia punya energi kinetik EK. Berarti ada energi kinetik, nilainya adalah sebesar EK pada suhunya 127. Ini ingat kita harus ubah ke Kelvin jadi 400 Kelvin ya. Energi kinetik menjadi 2 kali. Oke, berarti ini energi kinetik pertama, suhu pertama. Energi kinetik kedua itu tuh dia diubah menjadi 2 kali energi kinetik semula. Yang ditanyain adalah suhu yang keduanya berapa. Begitu. Oke, suhu. Ini berarti hubungan energi kinetik dan suhu ya. Energi kinetik tuh teman-teman ingatkah rumusnya? Dia tuh adalah 3/2 kT teman-teman. Berarti kita akan bandingkan ya. EK1 banding EK2 itu tuh akan sama dengan ini 3/2 K T1. Berarti ini jadi 3/2 K T2. 3/2 K-nya boleh banget dicoret. Jadi sisa EK1 per EK2 sama dengan ini T1 per T2. EK1-nya adalah EK katanya ya. EK2-nya adalah 2 kali lipatnya dari EK1. T1-nya 400, T2-nya kita gak tahu berapa. EK-nya coret, berarti sisa 1/2. Ini sisa 400 per T2. Kita kali silang. Berarti ini jadi T2, ini jadi 400 kali 2. 400 dikali 2 adalah 800. Ingat 800 ini adalah 800 Kelvin ya teman-teman. Oke, berarti ini harus dikurangi dengan 273 kalau teman-teman pengen dalam derajat Celcius. Oke, 800 dikurangi 273 itu adalah 527 ya? Iya, oke, berarti 527 derajat Celcius. Nah, hati-hati kegocek ya. Jangan langsung pilih 800 karena 800 itu dalam satuan Kelvin. Oke, mari ke soal yang terakhir di pertemuan kali ini. Ada grafik hubungan antara energi kinetik rata-rata dan suhu berdasarkan grafik konstanta Boltzmann, yaitu adalah berapa. Nah, di sini kita lihat ada suatu titik di mana titik ini tuh ketika diproyeksikan EK-nya tuh sama dengan P. EK-nya tuh dia sama dengan P, terus T-nya atau suhunya itu sama dengan Q. Suhunya adalah sama dengan Q. Yang ditanyain adalah konstanta Boltzmann-nya. Ingat, EK tuh dia rumusnya adalah 3/2 kT ya teman-teman. Konstanta Boltzmann itu adalah K-nya. Berarti EK-nya adalah P sama dengan 3/2, K-nya gak tahu, T-nya adalah Q. Berarti semuanya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri kecuali si K-nya ya. Boleh duanya dulu deh, berarti 2P sama dengan 3K Q gitu kan. 3 sama Q-nya pindah berarti 2P per 3Q sama dengan K. Nah, berarti inilah konstantanya adalah 2P per 3Q. Jawabannya 2P per 3Q adalah yang A. Oke, seperti itulah. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.